Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk menjalani ibadah puasa di bulan ini, di tahun ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesempatan ini adalah kesempatan yang Allah berikan sebagai tambahan keberkahan bagi kehidupan kita. Karena kesempatan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan adalah kesempatan yang sangat besar, yang luar biasa. Anugerah yang dahsyat yang Allah berikan kepada hambanya, yang dengan seorang hamba menjalani ibadah puasa dan kemudian mereka memanfaatkan kesempatan menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, maka dia bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebut oleh Nabi SAW akan hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pada kesempatan ini adalah membahas tentang untung rugi sifat lupa. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala sifat yang ada pada diri kita. Manusia di antara sifat yang melekat pada dirinya adalah mudah lupa. Dan ini memang terjadi sejak pertama kali. Pertama kali artinya siapa? Nenek moyang kita yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Beliaulah yang pertama kali lupa, maka lupalah keturunannya. Sebagaimana dalam surat Taha ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Dan sungguh kami telah mengambil komitmen kepada Nabi Adam sebelumnya, sebelum diciptakannya manusia dan yang lain sebagainya. Karena Nabi Adam saja ketika satu-satunya manusia telah diambil komitmen antara Allah Subhanahu wa taala dengan Adam, fanasiya. Adam lupa. Walam najidnahu azma, dan kami tidak melihat bahwa dia memiliki kesungguhan. Artinya dia melupakan memang janji yang telah dijanjikan antara Allah Subhanahu wa taala dengannya. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini derajatnya hasan li ghairihi. Disebutkan ketika ayat hutang piutang yang di akhir surat Al-Baqarah itu turun, Nabi SAW menjelaskan bahwa yang pertama kali yang lupa akan janjinya itu Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan mengusap punggungnya, dan Allah menunjukkan bakal keturunannya sampai kiamat kepada Nabi Adam. Bakal keturunan Nabi Adam sampai kiamat ditunjukkan oleh Allah satu demi satu. Dan di salah satu keturunan ini ada sosok yang menurut Nabi Adam sangat tampan, sangat bagus, menyala di antara makhluk, di antara keturunannya ini. Nabi Adam bertanya, "Ai Rabbi, man hadza?" Siapa dia? Ini keturunanmu, Daud alaihissalam, Nabiullah Daud alaihissalam. "Ai Rabbi, kamu umruhu?" Nanti kalau dia hidup di dunia, umurnya berapa ya Allah? Sittuna aman. Nanti kalau dia hidup 60 tahun umurnya. Kemudian Nabi Adam AS berkata, Rabbi zid fi umrihi. Ya Allah, tambahkan umurnya. Tambahkan umurnya. Allah berfirman, tidak. Illa an azidahu min umrik. Saya akan tambahkan, tapi saya kurangin dari umurmu. Allah memberikan kepada Nabi Adam AS usia 1000 tahun. Diberi 1000 tahun. Maka diambil 40 tahun, diserahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dibuat komitmen perjanjian, stempel, disaksikan para malaikat. Ketika usia Nabi Adam 900 berapa? 60 tahun, malakul maut datang menjemput Nabi Adam.
Wahai Nabi Adam, waktunya untuk dipanggil 960 tahun. Gimana umur kalau kita umur segitu? Ya, 960 tahun. Ketika didatangi oleh malakul maut untuk mencabut nyawanya, Nabi Adam mengatakan, wahai malakul maut, bukankah umur saya 1000? Masih sisa 40 tahun lagi. Kecepatan kamu jemput saya. Ya, tunggu 40 tahun lagi. Kemudian diingatkan oleh malakul maut, 40 tahun itu sudah kamu berikan kepada keturunanmu Adam alaihissalam, keturunanmu Daud alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, enggak, saya enggak ingat. Ya, Nabi Adam sudah 900 tahun. Ya, wajar. Kita aja yang semalam aja bisa lupa, apalagi 900 tahun. Saya tidak ingat, kata Nabi Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian antara kamu. Ada saksinya malaikat. Maka di saat itulah Nabi Adam mengakui benar. Wa nusiya Adamu fanusiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa, demikian pula dengan keturunannya. Lupa ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga terkait dengan meninggalkan. Jadi meninggalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 51, "Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza." Pada hari ini kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan perjumpaan mereka dengan hari ini. Sebagaimana mereka melupakan kehidupan akhirat, hisab, maka di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini kami melupakannya. Apakah Allah lupa? Tidak. Ya, Allah tidak memiliki sifat lupa, tapi maksud lupa di sini adalah meninggalkan. Karena orang-orang kafir bukan mereka tidak tahu akan adanya hari kiamat, mereka tahu, tapi mereka melupakannya sengaja. Kalau ingat, sengaja dilupakan. Ingat, sengaja dilupakan. Mereka tinggalkan itu. Maka pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Wa kadzadzikal yauma tunsa. Maka hari ini pun kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Itu juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat, bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah memberikan postur yang baik untukmu? Aku memberikan pasangan untukmu, aku tundukkan untukmu kendaraan, harta, dan aku buat kamu memiliki umur panjang sampai beruban dan kemudian meninggal dunia. Hamba itu mengatakan, iya ya Allah. Dan kemudian Allah bertanya, afadhananta annaka mulaqi? Apa kamu pernah menduga atau meyakini bahwa engkau akan berjumpa denganku? Hamba itu mengatakan tidak. Sebagaimana kamu dahulu melupakanku, hari ini aku melupakanmu. Sebagaimana kamu dahulu meninggalkanku, hari ini aku tinggalkan kamu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena sifat lupa ini adalah sifat yang negatif, maka Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat lupa. Mustahil Allah melupakan sesuatu. Maka Allah tegaskan di dalam surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Tuhanmu tidak pernah lupa. Setiap amal perbuatan yang kita lupakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakannya. Setiap dosa yang kita lupakan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat itu semua. Dan Allah Maha Pemaaf, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Maka untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita setiap kesalahan yang kita lakukan karena tidak sengaja atau lupa, dimaafkan oleh Allah. Ya, tidak sengaja kita melakukannya atau lupa, Allah maafkan hal itu. Sebagaimana Allah tegaskan di akhir surat Al-Baqarah, doa yang Allah ajarkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami, jangan engkau siksa kami terkait dengan dosa yang kami lakukan karena kami lupa atau kami tidak sengaja. Diampuni oleh Allah. Allah berfirman, qad fa'alt, aku kabulkan, sebagaimana dalam hadis qudsi yang sahih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Dan itu juga ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku ketidaksengajaan, lupa dan terpaksa. Sesuatu yang dipaksa, ya. Bukan dipaksa oleh keadaan, tapi memang dipaksa. Orang yang ditodong senjata untuk menyatakan dirinya murtad dari Islam. Murtad. Apakah diampuni oleh Allah? Mungkin orang kafir bisa memaksa kita untuk menyatakan murtad dengan lisan, tapi tidak akan mungkin memaksa dengan apa yang ada di dalam dada dan di dalam hati manusia. Itulah kenapa Ammar bin Yasir radhiyallahu an dipaksa murtad, dia menyatakan dia murtad. Dia menyatakan dia beriman kepada Latta dan Uzza, tapi setelah itu dia lari kembali kepada Nabi, menangis meratap, dia menyesal. Nabi SAW bertanya, "Bagaimana hatimu wahai Ammar?" "Hatiku penuh dengan iman ya Rasulullah." Tidak mengapa, dimaafkan oleh Allah dengan kondisi yang paling fatal sekalipun. Ikhwatal iman, maka di dalam syariat Islam, ketika seseorang lupa sholat, misalnya semalam lupa sholat maghrib atau isya misalnya, lupa, ingatnya sekarang setelah sholat zuhur baru ingat, astagfirullahaladzim, semalam sepertinya karena diajak buka bersama dengan teman-teman dan lain sebagainya, kepikiran untuk berebut makanan yang sudah dihidangkan sampai lupa sholat. Baru ingatnya setelah sholat zuhur ini. Apa yang harus dilakukan? Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa lupa dari melakukan suatu salat, maka hendaklah dia melakukannya ketika dia ingat. Tidak bisa dibayar kecuali dengan cara itu. Artinya kalau lupa, kemarin lupa sholat asar misalnya, ingatnya sekarang, ba'da zuhur, lakukan sekarang. Kalau ingatnya nanti ba'da asar gimana? Lakukan sesudah asar. Bukankah sesudah asar waktu yang dilarang untuk ibadah dan sholat? Benar dilarang, tapi ini ada alasannya. Alasannya baru ingat sholat yang dilupakan. Jadi walaupun baru ingatnya di waktu yang kita dilarang untuk sholat, tetap harus sholat. Ya, lupa sholat isya semalam misalnya, ingatnya ba'da subuh, waktu matahari terbit. Bagaimana? Lakukan sholat isya di saat itu. Demikian pula ketika tertidur dari suatu sholat. Tertidur dari suatu sholat ini bukan alasannya sudah terlanjur, udah tertidur deh, udah lewat, sudah jamnya sudah lewat, maka nggak perlu sholat. Bukan seperti itu. Kalau sholat subuh tertidur, bangunnya jam 7:30. Saya sampaikan yang ekstrim-ekstrim saja. Yang 7:30 bangunnya, udah terang kemana-mana nih, ya. Baru bangun 7:30. Bagaimana? Sholat. Ya, jangan dimainin sama syaitan kemudian meninggalkan sholatnya. Ambil air wudhu, sholat. Ya. Namun kalau keseringan tiap hari seperti ini sifatnya orang munafik. Ya, ini sifatnya orang munafik. Juga ketika puasa. Misalnya ketika jam segini ini lagi haus-hausnya lagi Masya Allah ini. Ya, kemudian karena masih suasana hati, masih suasana belum Ramadan, ngelihat orang tukang es di depan beli es. Ya, habis satu mangkok, ada yang teman, ente bukannya puasa? Astagfirullahaladzim, ana lupa. Tapi bener lupanya ya. Bukan sok lupa gitu ya, benar lupanya. Maka Nabi SAW bersabda, "Man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa dan dia makan sedangkan dia puasa, maka sempurnakan puasanya. Karena dia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan puasanya, bukan sempurnakan makannya. Ya, jangan salah paham. Ya, nanggung deh, habisin semuanya. Bukan seperti itu. Sempurnakan puasanya. Jadi stop ketika ingat dan kemudian sempurnakan puasanya karena dia diberi makan dan minum oleh Allah. Ada keyakinan yang salah terkait dengan hal ini, yaitu ada sebagian orang meyakini hadis ini kan Allah memberi makan dan minum kepadanya. Kalau kita tahu ada orang yang lupa, ada ini keyakinan tapi keyakinan salah ya, jangan sampai miss. Ada yang meyakini bahwa kalau melihat orang yang sedang lupa makan dan minum, jangan ditegur. Karena dia lagi dikasih makan dan minum oleh Allah. Nah, ini asik ya. ini adalah keyakinan yang salah. Ya, jangan sampai ini dengar dari ustadz karena setengah-setengah ngantuk dengarnya. Oh, kalau begitu. Tidak. Jadi harus diingatkan. Ketika kita melihat teman kita lagi makan, kita ingatkan.
Ya, kita ingatkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam belajar dan menuntut ilmu, lupa ini penyakit. Ya, itulah kenapa kita harus memurajaah, mempelajari ulang, mengkaji ulang dan yang lain sebagainya. Para ulama mengatakan seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan inna likulli syai'in afatan wa afatul ilmi an-nisyan. Segala sesuatu itu ada cacatnya, ada penyakitnya, dan penyakitnya ilmu adalah lupa. Kata Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan afatul ilmi an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Penyakitnya ilmu itu lupa dan tidak mengulang pelajaran. Antum mungkin sering mendengar bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan hafalannya yang luar biasa. Ketika beliau ditanya apa kehebatan beliau, bagaimana beliau bisa memiliki hafalan yang sedahsyat itu, kata Imam Al-Bukhari, karena saya sering mengulang apa yang saya pelajari, karena sering mengulang pelajaran. Kalau kita memang mengkaji, ya belajar mempelajari agama, apalagi belajar agama yang syarat dengan dalil Quran dan hadis, jika metodenya seperti para sahabat di antara hikmah kenapa Islam diturunkan di Arab, karena orang-orang Arab jahiliyah terdahulu terbiasa untuk menghafal segala sesuatu yang dihafal. Ceramahnya Nabi SAW setengah jam teksnya bisa kita baca dalam sebuah hadis. Ya, disampaikan dari innal hamdalillahnya sampai akhir. Ini sabda Nabi SAW. Ini para sahabat, mereka dengan hafalannya. Abu Hurairah radhiyallahu an ribuan hadis, 5.000 lebih hadis dari Nabi SAW. Ini kelebihan para sahabat. Namun semakin kemari kita menyerahkan hafalan itu semua kepada gadget. Ya, hatta seringkali nomor telepon dan nomor rekening kita sendiri kita nggak ingat. Ya, untung nama istri masih ingat. Ya, untung saja. Ya. Nah, ini kita titipkan semuanya ke gadget kita. Subhanallah. Karena itu ketika belajar agama terutama bawa catatan. Ya, dicatat supaya apa manfaat apa yang dapat diperoleh, diambil, direkam, dicatat, ditulis, dan kemudian bisa dimurajaah ulang dan bisa diceritakan ke orang lain. Setidaknya bukan hal-hal yang sudah tersampaikan seperti ini tidak selalu menjadi katanya Ustadz ini, tapi dengan adanya catatan, oh iya tadi Ustadz menyampaikan hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim tentang hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pernah sekali waktu, saya sampaikan salah satu contohnya dalam hadis Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, ceramah. Beliau ceramah tentang permulaan penciptaan makhluk sampai nanti manusia masuk ke dalam surga dan neraka. Begitu panjangnya ceramahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau ceramahnya ini dari habis subuh sampai menjelang zuhur. Zuhur berhenti turun, sholat, naik lagi ke atas mimbar, ceramah lagi sampai menjelang asar. Ya, asar turun, sholat, naik lagi ceramah sampai menjelang maghrib baru selesai ceramahnya. Dari subuh sampai maghrib. Ya, ini kalau kita yang ngaji seperti ini, Ustadz aja sini dikasih jam ya, sampai jam berapa? Sampai jam 1. Kalau Nabi SAW bisa dijami sama jamaah sekarang, ya Rasul jangan lama-lama. Ya, ini segitu ceramah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Umar bin Khattab setelah Nabi menyampaikan ini, hafidha dzalika man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Yang ingat mengingatnya, yang lupa melupakannya. Jadi banyak sekali ketika kita membahas tentang cerita ini, peristiwa menjelang akhir zaman, ada seorang alim ulama kaum muslimin mengumpulkan hadis-hadis peristiwa akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Jadi fitnah apa sih yang bakal terjadi pada umat ini di umat terakhir ini? Itu dalam 2 jilid kitab. Ya, 2 jilid kitab. Bacanya capek. Kalau pengajian sebulan sekali, ganti generasi gak selesai kitabnya. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, yang harus selalu kita ingat, yang tidak boleh kita lupa adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal ketemu dengan Allah. Kita bakal pulang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selalu, dan agar kita ini mempersiapkan diri kita sebelum terjadinya hari itu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan obatnya lupa itu banyak zikir. Obatnya lupa banyak zikir. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 24, "Wadhkur rabbaka idza nasit." Sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Masalah kita
hatta zikirnya pun lupa. Ya, terus apa yang diingat? Kalau zikirnya saja sudah lupa. Dan syaitan ini ikhwatal iman selalu berupaya membuat kita lupa dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu upayanya syaitan. Ingat kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Beliau ditemani dengan salah seorang muridnya dan kemudian beliau diberi amanah. Muridnya ini diberi amanah oleh Nabi Musa. Ini ada seekor ikan. Ikan ini mati, ikan mati. Nanti ikan ini akan hidup kalau dekat di tempat kita bakal ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan ternyata benar, di tempat di tepi laut itu tiba-tiba ikan itu hidup lagi dan kembali ke laut. Tapi ini dia lupa. Dia lupa. Sampai Nabi Musa dan muridnya ini melakukan perjalanan lebih jauh lagi. Dan ketika Nabi Musa mengingatkan mana ikannya, wah, dari situ baru dia ingat. Dan dia mengatakan wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura, saya lupa. Dan tidaklah yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga apa yang dialami oleh temannya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ketika di dalam penjara ada dua orang teman yang berkonsultasi kepada Nabi Yusuf terkait dengan mimpinya. Yang satu kata Nabi Yusuf alaihissalam, kamu akan dihukum mati sebagai takwil dari mimpimu. Yang satu lagi, kamu akan menjadi pelayan raja, yang nanti kamu akan melayani raja, menyediakan hidangan makan dan minum dan untuk sang raja. Tolong ceritakan tentang diriku. Ada seseorang orang baik, nggak ada salahnya, di penjara belasan tahun, ya, dizalimi habis. Tapi apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Setan membuat orang itu lupa sehingga Nabi Yusuf alaihissalam diperpanjang di penjara hampir 9 tahun. Ya, ini jahatnya syaitan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa sifat lupa ini ada manfaat, ada madaratnya, ada untung, ada ruginya. Lupa ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini setiap kesalahan yang kita lakukan karena tidak sengaja atau lupa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang lupa melakukan suatu kewajiban, dia dimaafkan. Lupa dimaafkan, tapi bukan berarti gugur kewajiban. Dimaafkan, tapi bukan berarti gugur kewajiban. Dimaafkan, tapi ketika ingat, dia harus bayar. Ya, ketika dia ingat, dia harus melakukannya. Dan sifat lupa sebagaimana tadi dijelaskan, karena sifat yang negatif, sifat aib, sifat cacat dan kurang, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lupa. Lupa, ikhwatal iman, di antara sebab seseorang melupakan hak orang lain. Di antara sebab seseorang melupakan apa yang pernah dipelajarinya. Maka oleh karena itulah Allah memerintahkan untuk mencatat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat yang paling panjang di Al-Quran. Ayat paling panjang di Al-Quran, ayat hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian saling hutang piutang satu dengan yang lainnya pada jarak waktu tertentu, catatlah. Syariat pada Nabi Muhammad SAW buta huruf, tapi bukan berat. Tapi syariat ini adalah syariat yang sempurna, syariat sampai akhir zaman. Maka pencatatan transaksi ini dasarnya adalah dari Islam. Ya, pencatatan transaksi jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, pencatatan hak tentang aset, tentang sertifikat dan yang lainnya, notarial, semuanya sumber dasarnya adalah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan juga dalam surat di ayat ini, wa ashhidu idza tabayatum. Jika kalian melakukan transaksi jual beli harus ada saksinya. Ya, di antaranya bisa jadi berupa struk. Ya, bukti. Saksi yang menjadi saksi Anda dan struk itu jelas transaksinya, tanggal berapa, jam berapa, apa yang dibeli, berapa nominalnya, bahkan sekarang nama kasirnya siapa jelas. Subhanallah. Ini semua dasarnya adalah dalam dinul Islam, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang ilmu, dalam Mustadrak Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma
ikatlah ilmu itu. Maka Abdullah bin Amr bertanya, bagaimana mengikatnya ya Rasulullah? Kitabatuhu, dengan menulisnya. Maka kita lihat karya tulis kitab-kitab ulama Islam adalah karya tulis terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Anda katakan kehidupan manusia karena mustahil ada peradaban pencatatan ilmu agama seperti Islam. Tidak akan mungkin antum temukan. Anda ceritakan sedikit saja apa yang saya punya misalnya di rumah. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu 36 jilid. Ya, tafsir Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari 20 jilid. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir menulis buku sejarah dari sejarah sebelum manusia diciptakan sampai kiamat, kurang lebih 10 jilid. Ini ditulis, rata-rata kitab-kitab ini ditulis sejak sebelum ditemukannya teknologi percetakan seperti sekarang. Ditulis dengan kesederhanaan yang mereka hadapi pada zaman itu. Bukan seperti sekarang kita tinggal beli, download, fotokopi, cetak, dan yang lain sebagainya. Namun karya tulis seperti ini luar biasa di dalam Islam. Maka perpustakaan-perpustakaan Islam menjadi incarannya orang-orang kafir di dalam setiap penjajahan yang mereka lakukan. Penjajahan di masa Napoleon Bonaparte misalnya di Mesir. Berapa banyak manuskrip buku-buku kaum muslimin yang dipindahkan ke Perancis, ke Inggris, dan ke negara-negara Eropa yang sampai hari ini masih ada di sana. Maka jika antum membaca misalnya Sahih Bukhari, tapi edisi Arabnya, kalau terjemahan sudah dapat mentahannya. Kalau edisi Arabnya itu selalu dibandingkan manuskrip-manuskrip kunonya. Ini manuskrip ada di perpustakaan Perancis, ini manuskrip ada di mana, ini manuskrip ada di mana. Disebutkan sumber manuskripnya ada di mana. Pada di rak bukunya di sana, di rak buku nomor berapa, untuk menunjukkan otentisitas dari naskah-naskah yang antum baca. Subhanallah, ini kehebatan yang tidak akan ditemukan di luar agama Islam. Hadisnya seperti ini, apalagi Qur'annya, ya, apalagi Al-Qur'annya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifatnya orang beriman yaitu ingat dosa dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat haknya orang untuk dikembalikan. Sifat sebaliknya orang zalim melupakan dosa dan melupakan hak orang. Kalau ngasih utangan ingat, tapi kalau ngutang lupa. Ya, dosa. Coba antum kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Dari semalam kita selesai tarawih sampai sekarang jam segini nih, jam 12.45. Dosa apa saja yang kita lakukan? Ada yang ingat? Hah? Kita ingat, oh ya, anak tadi dosa begini, anak tadi dosa itu. Sifatnya orang mukmin ingat akan dosanya dan ingat hak orang yang harus dia tunaikan. Sebaliknya orang zalim gampang melupakan dosa. Kalau sedekah 2004 tahun yang lalu masih ingat. Ya, anak pernah lewat masjid ini nih, mampir ke Lotemat, anak taruh kotak amal 2.000 rupiah. Kapan? 4 tahun lalu. Ingat. Ya. Tapi bisa ingatkan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Kahfi ayat 57, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Siapakah yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya namun dia berpaling darinya dan dia melupakan dosa-dosanya. Ini orang yang paling zalim, yang melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan ingat ikhwatal iman, ketika kita sudah terbiasa melupakan dosa dan maksiat, terbiasa melupakan hak-hak orang, terbiasa zalim dan melupakan itu semuanya, bukan berarti kemudian Allah melupakan kita. Malah sebaliknya, Allah akan hukum kita dengan cara apa? Dibukakan segala sarana untuk gampang melakukan dosa. Sampai dosanya numpuk sedemikian rupa, pada waktunya diambil, sudah dia paling sadar tentang dirinya sendiri bahwa tempat yang tepat bagi dia adalah azab Allah, tidak ada tempat yang lain. Allah ingatkan di surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ketika mereka melupakan apa yang sudah diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Jadi karena sering melupakan dosa,
melupakan hak orang, melupakan kezaliman yang pernah dia perbuat, malah dibukakan semua sarana baginya. Dunianya gampang, dapat jabatan gampang, terkenal gampang, semuanya jadi mudah. Ya, tujuan dimudahkan ini semuanya apa? Dimudahkan untuk dapat informasi ini dan itu, agar dia gampang mendapatkan maksiat dan dosa, gampang terjerumus dalam dosa-dosa yang tambah besar, tambah besar. Hatta idza farihu bima utu, maka ketika dia begitu gembiranya dengan apa yang dia peroleh, apa yang telah diberikan kepadanya, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami hukum dia dengan tiba-tiba, maka dia semakin jauh dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para nabi dan orang-orang saleh, mereka ini takut untuk melupakan apa yang telah, ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril, sering malaikat Jibril membacakan ayat, Nabi segera mengulanginya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kamu tergegas mengucapkan dengan lisanmu supaya tergegas menerima Al-Qur'an. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena tanggung jawab Allah untuk mengumpulkan Al-Qur'an itu di hatimu dan mengajarkan kepadamu cara membacanya. Di surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian orang yang Allah anugerahi Al-Quran, belajar Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran, jangan sampai melupakan apa yang sudah dihafal. Terutama bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Di antara kegiatan yang baik yang bisa kita lakukan adalah dengan mengulang apa yang pernah kita hafal dahulu dan mengingatnya kembali. Dan Nabi SAW mengingatkan, Allah yaqulal mu'min nasitu ayata kita wa kita. Janganlah seorang mukmin mengatakan saya lupa ayat ini dan itu. Wa inna ma yaqulu nusitu. Tapi hendaklah dia mengucapkan saya dilupakan. Karena melupakan ayat ini bisa berat masalahnya. Karena ketika seseorang misalnya Allah anugerahkan kepadanya menjadi penghafal Quran, hafiz Quran, tiba-tiba jadi mantan hafiz, mantan penghafal Al-Quran, tidak akan mungkin dia menjadi mantan penghafal Al-Quran kecuali menurut dia, menurut kondisi dan keadaannya, ada sesuatu yang lebih penting dari ayat itu sehingga dia melupakan ini dan mengingat yang baru. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Itulah kenapa mantan hafiz ini berat tanggung jawabnya di hadapan Allah, berat sekali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lupa ini sarana syaitan, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita membedakannya? Lupa yang sarana syaitan dan mana lupa yang anugerah Allah. Lupa yang sarana syaitan ini kalau kita dibuat lupa dari ingat Allah, dari menghafal Quran, dari ingat kebaikan orang, dari mengingat jasa-jasa orang, ya. Melupakan jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita itu dosa. Ya, Nabi SAW telah menegaskan la yashkurullah man la yashkurillah nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah, tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Itulah kenapa durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang sangat besar di dalam Islam. Karena apa? Melupakan jasa baik mereka, melupakan jasa baiknya mereka. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga yang jika kita melupakan kesalahan orang, melupakan dendam, melupakan keburukan yang pernah kita alami, itu semuanya adalah lupa yang baik yang datangnya dari Allah. Ya, dendam tidak perlu diingat-ingat. Ya, kesalahan yang pernah orang lakukan, apalagi orang-orang terdekat, orang tua, pasangan kita, anak kita, dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini tidak layak untuk kita ingat-ingat selalu. Jadikanlah ikhwatal iman, setiap kesalahan orang-orang terdekat kita, kita tulis di atas air. Tulis saja di atas air kesalahan mereka. Supaya apa? Selesai ditulis, hilang. Setiap kebaikan mereka ukir di atas batu, supaya antum selalu mengingat kebaikan-kebaikan itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini
beberapa penjelasan tentang untung rugi dari sifat lupa yang dijelaskan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, melupakan Allah, melupakan syariat Allah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, itu adalah sifatnya orang-orang zalim dan sifatnya orang-orang munafik. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 67, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum. Orang-orang munafik, laki-laki dan wanita, mereka sama satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengajak kepada kemunkaran, mereka mencegah dari hal-hal yang ma'ruf. Jadi promosinya orang munafik ini mengajak kepada yang munkar, yang buruk-buruk, dia provokatornya. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini, munafiquna wal munafiqat, munafik laki-laki dan wanita. Jadi ada munafik laki, ada wanita. Yang bisa jadi representasinya adalah artis, bintang film, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Mereka mengajak kepada yang munkar, mereka mencegah dari yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Susah mereka untuk mengingatnya. Yang baik malah mereka menghalanginya. Di saat kita makan sahur, harusnya sahur adalah waktu yang mustajab. Di saat kita sedang berbuka puasa, waktu yang mustajab, malah kita dipalingkan dengan konten gosip misalnya, dengan konten yang maksiat, yang haram dan yang lain sebagainya. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka bakhil untuk kebaikan. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, Allah pun nanti akan melupakan mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ada soal jawab biasanya? Iya, ada 7 menit waktu sampai jam 1. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kan insya Allah yang hadir di sini tidak bergegas untuk segera cari makan siang, bukan? Ya, tafadhal, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya Kak, untuk zakat mal itu, misalnya kita punya dana 100 juta, iya, itu 2,5% berarti kan 2.500.000. betul. Apakah kita harus kasih ke satu orang aja atau bisa dibagi-bagi saja? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk haul itu sebaiknya kita berpatokan dengan kalender Masehi atau Hijriah? Oke. Dua pertanyaan. Yang pertama, dalam mengeluarkan zakat, misalnya zakat seseorang, harta yang dimiliki oleh seseorang, harta yang dimaksud adalah harta bergerak. Maksudnya adalah misalnya uang cash, ya, emas dan perak, ya, uang cash, emas dan perak. Kalau aset, apakah dihitung? Tidak, ya. Aset itu seperti apa? Rumah, ya, seperti kendaraan yang kita pakai untuk kerja dan lain sebagainya, kendaraan yang kita pakai untuk sarana prasarana pekerjaan. Seperti misalnya antum Lotte Mart ini misalnya punya kendaraan niaga yang mobil box itu, ya, itu tidak dizakatin, asetnya tidak, tapi cashnya iya. Dan kemudian kalau misalnya pedagang, apalagi yang dizakatin kalau pedagang? Barang dagangannya. Berapa hasil stok opnam terhadap barang dagangan tersebut? Ketika stok opnamnya diakumulasi dengan dana tunai yang ada, diakumulasi dengan tabungan emas dan peraknya kalau ada, ya, itu semuanya dikumpulkan dan ternyata sesuai dengan nisabnya, maka dia harus mengeluarkan 2,5%-nya. 2,5%. Misalnya contoh tadi 100 juta, maka 2,5%-nya adalah 2,5 juta. Di dalam memberikan 2,5 juta, apakah sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan seterusnya. Ada 8 golongan manusia. Apakah itu harus diberikan kepada 8 itu secara rata atau boleh diberikan kepada salah seorang di antara 8 golongan ini? Semuanya boleh dilakukan sesuai dengan kemaslahatannya, maslahatnya. Dilihat maslahatnya. Kalau kondisi sekarang misalnya maslahatnya adalah karena dominasi orang-orang fakir dan miskin. Dominasi orang fakir dan miskin.
Itu yang terjadi karena melambungnya harga-harga dan lain sebagainya, dan jarangnya sebagian produk komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka difokuskan untuk orang fakir dan miskin, itu boleh. Difokuskan kepada satu atau dua, itu boleh. Atau misalnya qadarullah, kebetulan dalam kondisi jihad, kan di antara kelompok fi sabilillah, di antara bagian yang berhak menerima zakat adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dalam kondisi jihad, maka boleh 100% uang zakat itu untuk mensupport para mujahidin yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan kemaslahatannya. Dan yang kedua, terkait dengan bagaimana standar perhitungan haul. Haul itu hitungan setahun. Ya, haul itu perhitungan setahun. Sedangkan kita menghitung setahun itu dengan hitungan Masehi, bukan dengan hitungan Hijriyah. Yang harusnya adalah Hijriyah, bukan Masehi, karena ada korupsi hari. Ya, perbedaan hari antara tahun Hijriyah dan tahun Syamsiyah ini, tahun Masehi adalah kurang lebih 11 hari. Ya. Kalau tidak salah Ustadz Irwandi hafizahullah, beliau memberikan konversi bukan 2,5%, tapi 2,6 kalau tidak salah. Ya, 2,6% untuk mengkonversi waktu supaya kalender kita tetap dengan Masehi, karena kondisinya sekarang pencatatan dengan seperti itu, dan kita tidak mengkorupsi waktu pengeluaran zakat itu. Antum bisa browsing tentang hal ini. Ustadz Irwandi hafizahullah pernah menjelaskan akan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk pemberian zakat mal seperti itu, ya seseorang misalnya fakir miskin, apakah perlu disebut bahwa ini zakat saya? Iya. Artinya dia tersinggung termasuk golongan fakir miskin, jadi aplikasi sudah cukup. Baik. Ketika memberi kepada seseorang, apakah perlu kita sampaikan kepada orang itu ini uang zakat? Nggak perlu. Ya, tidak perlu disampaikan bahwa hal tersebut adalah uang zakat. Terutama ketika antum memberikannya kepada kerabat yang memang bukan tanggungan kita. Jadi memang kerabat ini ada dua bagian. Kerabat yang menjadi tanggungan kita, haram kita untuk memberi zakat kepada mereka, karena kita wajib memberi nafkah kepada mereka. Misalnya siapa? Istri, orang tua, anak. Ya, nggak boleh kita ngasih zakat ke orang tua kita. Orang tua tanggungan kita, harus kita beri nafkah mereka. Tidak boleh dikasih dari uang zakat. Ya. Anak, istri juga tidak boleh. Ini zakat anak yang buat ente, ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, tapi ada kerabat yang bukan tanggungan kita. Misalnya saudara kandung yang sudah berkeluarga, ya berkeluarga, baik laki-laki maupun wanita, sepupu atau yang lainnya, kerabat-kerabat sekitar kita. Mereka ini bukan tanggungan kita. Dan ketika kita melihat mereka termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, orang fakir atau miskin dan seterusnya, maka mereka berhak menerima zakat. Kita boleh mensupport mereka, kita beri. Ya, bagaimana memberinya? Nah, sebagian kita sudah terbiasa untuk membagi zakat tiap tahun segitu-segitunya. Artinya begini, tahun lalu zakatnya total yang dikeluarkan 100 juta misalnya. Tapi 100 juta itu diamplopin masing-masing 10 ribuan misalnya, atau 100 ribuan dibagikan sekian ribu orang. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Tapi yang benar, yang diajarkan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan begini. Contoh, orang miskin. Orang miskin ini didefinisikan adalah orang yang memiliki pemasukan, ada income, tapi pengeluarannya lebih besar dari income-nya. Contohnya, dia income-nya 2 juta, pengeluarannya 2,5 juta. Tiap bulan dia tekor berapa? 500 ribu. Setahun berapa? 6 juta. Dia berhak terima zakat 6 juta. Dia berhak menerima zakat 6 juta rupiah dalam setahun itu. Jadi di dalam mensupport, memberikan zakat kepada orang fakir dengan metode seperti ini, ikhwatal iman, untuk faksi miskin ini tadi, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mungkin kita support zakatnya. Tahun keempat dia mungkin menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Ya, karena masalah yang menjadi beban pikiran dan beban hidupnya diselesaikan dengan uang zakat. Ya, dia sudah tidak pusing lagi tentang bagaimana pengeluaran ekstra yang harus dia tanggung. Sudah ada yang membacking dia, membackup dia dari uang zakat. 2-3 tahun ke depan dia muzaki.
Tidak seperti sekarang yang tambah tahun tambah banyak orang yang berhak menerima zakat, karena zakat itu tidak menyelesaikan. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah dan para ulama kita menjelaskan bahwa memberi zakat kepada seseorang boleh misalnya untuk sebagai modal kerja. Misalnya ada seseorang yang miskin atau fakir, tapi dia punya skill pertukangan misalnya, dia ahli dalam membuat perkayuan, dia bisa bikin mebel, dia bisa bikin ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian dia butuh modal kerja. Modal kerjanya sewa tempat, peralatan untuk workshop dia, ya, peralatan dan lain sebagainya. Dan awal modal untuk promosi marketing dan promosi untuk iklannya. Kalau ini semuanya tidak bisa didapatkan dengan support bantuan dari seseorang, maka uang zakat berhak diberikan kepada orang tersebut walaupun banyak. Wa in katsur. Kata para ulama, walaupun banyak, kita berikan kepada satu orang nih 200 juta uang zakat untuk modal kerja kamu. Kamu harus mentas dari kemiskinan ini. Saya tunggu tahun depan kamu yang mengeluarkan zakat. Begitu dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 1 lebih. Mungkin ini kesempatan kita ngaji pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.